kita akan melihat isi dari pusakanya. Dan ini saya dapatkan dari teman saya yang ada di Trenggalek. Nah, ini sobat. Keren sekali, ini masih lawasan semuanya ini. Coba kita akan melihat dari isi pusakanya seperti apa. Nah, sobat semuanya, saat saya tarik sering gitu punya seperti itu. Nah, itu pun juga mencirikan dari tangguh tertentu, entah itu tangguh dari mana, karena kalau masalah tangguh saya pribadi juga kurang begitu menguasai gitu, seperti itu. Karena tangguh itu adalah semuanya adalah hanya sebuah estimasi atau perkiraan saja. Kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini adalah dengan dapur Kebo Lajer. Nah, dan juga untuk pamornya sendiri sobat semuanya, kalau kalian melihat di sini. Nah, kalau kalian melihat di sini ada semacam kayak pejetan ya. Nah, ini agak apa ya, bergelombang gitu. Nah, ini bergelombang, kayak bergelombang. Kalaupun diraba seperti ini sobat semuanya, memang iya kayak bergelombang gitu. Nah, ini lalu ini. Nah, terlihat nggak ya? Nah, untuk pamornya sendiri sobat semuanya, sementara ini sepengetahuan saya atau yang terlihat untuk sementara ini adalah dia berpamor kul buntet ya. Nah, ini berbulat seperti ini di bagian sor-soran. Nah, ini. Coba nanti kita akan melihat dari buku buku pamor. Coba nanti apakah ini benar pamor kul buntet atau seperti apa, karena memang untuk bentuknya sendiri sobat semuanya ini adalah semacam kayak kul. Nah, kayak kul seperti ini. Nah, gitu di bagian sor-sorannya. Ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan hari ini. Jadi ini tadi saya buka paketnya, pusakanya sudah datang, Kebo Lajer dengan pamor kul buntet. Ini sangat luar biasa sekali ini pusakanya, dan masih sangat bagus sekali sobat semuanya. Dan di bagian ini berarti memang warangka aslinya. Nah, ini sebenarnya ini bukan milik teman saya. Jadi teman saya itu punya teman lagi gitu, punya pusaka ini, mungkin disuruh menjualkan waktu itu. Waktu saya lihat, loh kok bagus, akhirnya saya tanyakan, oh iya mas, itu bukan milik saya, katanya gitu. Tapi akhirnya saya mahari. Kita lanjut lagi sobat semuanya. Nah, pusaka selanjutnya adalah ini. Kalau kalian melihat di sini, ini lawasan ini sobat semuanya. Nah, untuk pendoknya sendiri ini lawasan, dan untuk warangkanya pun juga lawasan. Ini kalau di servis kayaknya ini bakal nginden juga ini sobat semuanya. Karena dari serat-seratnya, nah, garis-garis dari warangkanya ini sudah sangat terlihat bagus. Nah, pusaka ini saya dapatkan waktu itu hujan petir gitu. Tapi saya bukan ke lokasi, enggak. Saya tahu di statusnya teman saya. Akhirnya terus saya mari itu sudah mau saya ambil ini. Dan itu waktu itu hujan deras banget dan petirnya Dan ini untuk pusakanya sendiri sobat semuanya sangat-sangat luar biasa kalau saya boleh lihat, kalau saya boleh bilang. Coba kita akan melihat bersama ini. Nah, sobat semuanya, di bagian saya suka sekali ini bagian kembang kacangnya ini. Kecil tapi masih utuh, kuat gitu, seperti itu. Dan pusaka ini sobat semuanya, ini adalah pusaka Pandawa Lare. Nah, ini saya dapatkan satu orang dengan pusaka Pandawa Cinarito yang kemarin kita review itu. Nah, ini pun juga untuk bilahnya sobat semuanya, ini kayak ngadal meteng, ini wungkul. Nah, ini tebal, ini masih tebal. Dan kata beliau, ini diestimasi dari pengging. Nah, gitu sobat semuanya. Jadi kalau pengging itu adalah sebelum era Demak. Nah, gitu. Ya bener nggak ya? Sebelum era Demak atau seperti apa? Tapi beliau bilangnya adalah estimasi pengging gitu, seperti itu. Kalau saya ada kesalahan ataupun juga ada apa yang keliru, silahkan dibetulkan sobat semuanya. Karena apa? Karena intinya kan di sini belajar bersama. Nah, nanti kalau memang ini belum termahar sobat semuanya, pasti saya akan mereview satu persatu. Saya akan menjelaskan tentang filosofinya dari dapurnya apa, lalu pamornya itu apa, dan juga jumlah looknya itu mengandung makna seperti apa. Nah, itu kalau belum termahar loh. Kalau sudah termahar ya nggak bisa, karena saya kalau mereview harus ada contohnya gitu.
seperti kemarin sobat semuanya, saya mau mereview dari pusaka Carita Keprabon. Carita Keprabon itu Luk 11 hampir sama dengan ini Sabu Inten, hanya bedanya adalah di bagian lambe gajahnya. Kalau Sabu Inten cuma satu, kalau di Carita Keprabon itu ada dua. Ternyata hari kemarin malam jam 9 kalau nggak salah itu ditransfer oleh seseorang yang ada di Lampung. Di Lampung beliau ada keturunan dari darah Jawa gitu. Jadi saya juga ingin bercerita kepada kalian semuanya, sobat semuanya, bahwasanya saya pun juga banyak sekali pemahar saya itu dari teman-teman TKI. Jadi yang ada di luar negeri, entah itu dari Malaysia ataupun juga dari Taiwan, itu memahari pusaka. Jadi beliau cuma transfer gitu, nanti di pusaka di sini silakan dikirim ke alamat rumah. Nah kalau seperti itu saya mau sobat semuanya. Tapi kalau memahari lalu dikirim ke luar negeri, saya nggak mau. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang ada di luar negeri. Kapan hari itu juga ada dari teman-teman Malaysia itu pengen memahari pusaka dari saya, tapi dikirim ke Malaysia. Saya mohon maaf sekali, jadi saya tidak bisa melayani untuk pemaharan pusaka ke luar negeri. Mohon maaf sekali sobat semuanya. Oke, kita lanjut lagi sobat semuanya. Nah, di review selanjutnya adalah pusaka ini sobat. Nah ini pun juga khas dari pusaka-pusaka lokasian, dan ini pun juga saya dapatkan dari teman Trenggalek tapi berbeda orang. Jadi saya beberapa kali dapat itu dari orang-orang Trenggalek. Itu pusakanya masih originalan, jadi masih bagus-bagus. Warangkanya pun juga masih gawannya, masih orisinilnya gitu. Dan pusakanya belum ada, yang jarang sekali di warangi itu seperti itu. Bahkan saya kemarin dapat yang ini pamor Tejo Kinurung yang ini garap pamornya itu yang rapi banget gitu. Itu pun juga dari orang Trenggalek sobat semuanya. Dan waktu itu Pak Raka itu waktu saya habis mereview itu beliau terus menghubungi saya gitu. Berapa itu mahar dari pamor Tejo Kinurung? Yang mana Pak? Kan ada dua yang saya review waktu itu, kan saya buat perbandingan satu lagi yang pamornya putus itu. Nah, beliau menunjukkan fotonya. Ini wah mohon maaf sekali Pak, yang itu kayaknya masih belum dimarkan dulu gitu. Wah, saya gini, kok tumben-tumben panjenengan kok bertanya Pak Raka ya biasanya tuh nggak pernah Iya, saya waktu melihat videonya sampean tadi Mas Tony, kuping saya kayak dijewer waktu melihat pusaka Tejo Kinurung itu. Wah gitu, wah kayak dijewer Pak. ada saja ini Pak Raka ini. Nah katanya beliau seperti itu. Coba kita akan melihat nih isinya seperti apa ini sobat semuanya. Nah sobat semuanya, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini untuk bagian sogokannya ini rangkap dua, dan ini sampai ke ujung. Nah ini sampai ke atas. Nah ini kalau di dalam buku dapur ini dinamakan dapur condong campur. Nah condong campur ini adalah salah satu dari pusaka Majapahit yang terkenal. Condong campur, Sangkelat, Sabu Inten, dan juga Nogososro. Jadi keempat pusaka ini juga sangat terkenal di era-era Majapahit. Jadi sebenarnya punya kisah, tapi tidak akan saya ceritakan di sini. Mungkin nanti lain waktu kalau kita membuat video sendiri-sendiri itu mungkin nanti akan saya berikan sebuah cerita-cerita yang menyertai dari pusaka-pusaka tersebut gitu sobat semuanya. Coba kalian amati di sini. Dan ini pun juga masih terbilang lumayan utuh sobat. Coba kalian ini masih sangat kotor dan ini perlu sentuhan warangan gitu. Dan untuk bagian pesinya pun juga masih bagus. Nanti untuk di video selanjutnya mungkin ya akan saya videokan lebih jelasnya sobat semuanya. Nah, oke, selanjutnya sobat, ini tinggal satu lagi pusaka yang akan kita review, dan ini pusakanya sangat sederhana sekali gitu sobat semuanya. Tapi ada sebuah kelebihannya, yaitu ada di bagian pesinya. Nah sebenarnya kalau saya boleh bilang ini bukan warangkanya, karena ini untuk bagian bilahnya ini tidak sepanjang dari warangkanya. Coba kita akan melihat ini.
Nah, ini adalah pusakanya. Jadi ini pusakanya kecil sobat semuanya. Dan ini kalau diwarangi kayaknya tidak bagus untuk hasilnya. Jadi kalau untuk pusaka ini bagusnya adalah cuma diputih saja. Nanti kalau diputih saja sobat semuanya, ini sudah terlihat kayak masir malelonya itu, kayak kerlip-kerlipnya itu akan kelihatan. Nah, keistimewaan dari pusaka ini sobat semuanya, di bagian ini, pesinya ini, dia sangat kokoh, maksudnya apa ya, besar. Pesinya ini besar, sebenarnya tidak sebanding dengan bilahnya. Ini bilahnya agak kecil, tapi pesinya sendiri ini besar. Saya pernah membaca apa ya, kalau nggak salah itu pusaka-pusaka keris, terkadang pun juga ditancapkan di landaian tombak zaman dulu untuk dibuat perang. Jadi gitu. Jadi fungsinya biar apa ya, biar kokoh kalau ditancapkan di landaiannya tombak gitu, seperti itu. Jadi bukan di bagian ujungnya bukan tombak tapi keris. Saya pernah membacanya, cuma saya lupa di buku mana ya kemarin tuh. Saya entah di buku atau di ini di sumber online, saya juga lupa. Tapi saya pernah membaca hal-hal seperti itu. Oke sobat semuanya, habis dari ini akan kita review. Saya akan balik kameranya agar kalian bisa tahu lebih detail tentang satu persatu dari pusaka yang kita review ini tadi.